ya. Ini kan TMS ini kalau nggak salah 70% dimiliki oleh perusahaan Kanada. Kanada ya. Terry siapa itu kan. Nah, terus mungkin 30%-nya lokal. Mungkin saya nggak tahu 30%-nya itu siapa saja. Adakah pejabat-pejabat di Republik Indonesia ini? Nah, biasanya kan selalu begitu. Di dalam setiap pejabat Pemda pasti. Pemda. Saya nggak tahu, mestinya selain Pemda bisa-bisa jangan-jangan ada juga dari pusat, nanti mesti dicek lagi. Karena biasanya Pak, setiap proyek-proyek pertambangan ya itu kelas-kelasnya, kalau yang kelas besar ya bisa jadi sekelas menteri, sekelas anggota-anggota DPR, bisa jadi aparat-aparat, nggak tahu, bisa jadi di TNI atau di kepolisian terlibat gitu. Nah, tapi mereka mungkin secara teknologi, secara finansial, secara manajemen kurang pintar mengelola, apalagi ini bicara pertambangan emas. Yang saya tahu aja mungkin kayak nikel bisa jadi Elon Musk itu bisa jadi dia beli dari Australia, tapi dari perusahaan Australia itu juga jangan-jangan beli bahan mentah dari sini, tapi pakai nama perusahaan asing yang kerjasama, seolah-olah kerjasama, bukan perusahaan asing, bisa jadi perusahaan Indonesia lokal, tapi kerjasama dengan perusahaan asing. Ya jadi share-nya macam-macam begitu ya, karena ini kan melibatkan uang besar ratusan triliun begitu. Tapi kalau yang emas ini kan saya lihat sih datanya mungkin sekitar bisa menghasilkan hampir 150 ribu lah sampai 150 ribu ons. Berarti kalau ons kan 1 gramnya berapa, 100 gram ya. Nah, jadi kalikan saja bisa berapa triliun. Nah, biasanya itu karena ada kepentingan, biasanya pengusaha-pengusaha itu yang mau investor itu ya nggak mungkin dia akan masuk begitu, minta izin begitu saja kalau tidak di-invite ya dari orang-orang lokal sini. Nah, jadi itu di satu sisi. Jadi mesti selidiki siapa saja orang-orang lokal yang mengundang investor itu masuk ke sini. Itu satu, biar kita push orang lokal itu, biar disebarkan namanya itu di media nasional kita ya. Kalau dari asing agak susah ya. Tapi itu satu. Terus kedua, jadi dari masyarakat ini mesti cari, kan gampang itu, tinggal dicek itu perusahaan TSM itu siapa saja, dan komposisi sahamnya siapa saja, dan siapa pengusaha-pengusahanya, ada ya Pak. Nah, mungkin mesti disampaikan biar orang-orang pada tahu dan dia mulai mikir-mikir ulang begitu. Kalau mau memaksakan kehendaknya hanya demi kepentingan untuk keuntungan finansial tanpa memperdulikan kehancuran lingkungan ya, dampak lingkungan, dampak sosial masyarakat yang kurang lebih mungkin berapa, 150 ribuan ya di Sangi, di Pulau Sangihe itu hampir 150 ribuan kalau nggak salah penduduknya ya, itu 150 ribuan ya kan. Nah, sekitar 150 ribuan. Nah, jadi itu pertama. Terus kedua, nggak mungkin untuk untuk pertambangan kalau nggak ada izin dari kementerian. Kalau pertambangan kan berarti SDM. Ada SDM, Pak. Nah, SDM itu menterinya kalau nggak salah siapa? Arifin Tasrif. Ini ya, yang keluarkan sekjennya, Pak. Dirjennya. Tapi kan nggak mungkin kalau cuman sebatas irjen. Mesti sampai temuin kementeriannya juga. Artinya di blow up sekalian semuanya. Irjennya, Arifin Tasrifnya, jangan-jangan dapat nih. Begitu. Pasti. Sekalian kita bongkar gitu loh, biar permalukan. Kita nggak perlu orang-orang yang jadi pengkhianat buat bangsa ini, menjual tanah, menyusahkan rakyat banyak untuk kepentingan pribadi. Nah, kedua,
dilihat itu, kalau perlu bawa ke KPK juga nanti sebagai bahan itu pengusutan, dapat duit nggak dari situ, begitu. Kenapa bisa gampang memberi izin pertambangan? Kan izin pertambangan itu nggak gampang, benar-benar harus dipertimbangkan banyak hal, begitu ya. Jadi dari menterinya mesti, kan menterinya yang membawai irjen itu, kan nggak mungkin Ya. Irjen itu main berani aja memberi izin pertambangan kalau nggak dari menteri, begitu. Dan Jokowi kan juga udah pasti akan tahu seperti ini. Karena apa? Karena kalau nggak salah ini kan sudah pernah disampaikan oleh PGI ya, 2021 Desember. PGI tulis surat ke Jokowi agar izin pertambangan itu ditinjau ulang dan dihentikan, begitu. Karena itu merusak lingkungan, ya. Izin kontraknya coba diperhatikan oleh pemerintah pusat, begitu. Nah, karena ini warga negara Indonesia yang cinta Indonesia, 150.000 rakyat dan pulau yang ada tercemar oleh pertambangan ini, begitu. Karena kan di sana juga mungkin pulau kan biasanya wilayah-wilayah timur itu kan perikanan ya. Nah, begitu. Kalau tercemar ada pertambangan emas seperti itu, cuman kita nggak tahu. Intinya izinnya itu kok gampang banget bisa dapat. Bahkan ini sekarang rakyatnya aja yang lebih tahu, tinggal di sana bisa protes keras, bisa menolak. Berarti ada problem besar, begitu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan ya jangan mau kalah, justru biar lakukan perlawanan, biar ketahuan juga bobroknya pemerintahan kita, termasuk Jokowi. Kalau sampai udah tahu kasus besar seperti ini, dengan ada sampai 150.000 orang, dibiarkan begitu saja, ya dablek namanya, pemerintah dablek kalau kayak begitu, dibiarkan saja, begitu. Nah, jadi kan Presiden ini tahun berapa itu pernah udah mencabut banyak izin usaha pertambangan, hampir 2.000-an sampai 3.000 kalau nggak salah, 2020 kalau nggak salah, itu izin pertambangan, izin usaha pertambangan itu dicabut karena nggak pernah dilakukan oleh para investornya, nggak pernah dieksekut, begitu. Dan banyak hal, karena ya itu studi kelayakan yang nggak dilakukan, karena banyak kan ada konstruksinya, penambangan, eksplorasi, segala pengolahannya gimana, pemurniannya gimana, pengembangannya gimana, banyak yang mesti dipelajari gitu loh dari hal pertambangan seperti mineral, logam, batu bara, begitu ya. Nah, emas seperti itu. Nah, jadi mesti lengkap laporan eksplorasinya, kelayakannya, semua reklamasinya gimana, rencananya pasca reklamasi, pasca tambangnya gimana setelah menambang. Nah, rencana kerjanya, anggaran biaya, pembangunan sarana, prasarana penunjang, kegiatan operasional produksi. Jadi nggak serta-merta main begitu aja kirim alat ini, nggak jelas begitu. Nah, tapi yang saya baca, ini masalahnya katanya Gubernur Sulawesi Utara memberi izin juga. Ya, betul. Selain bupati yang katanya udah meninggal ya, Bupati Sangiharnya itu. Wakilnya Pak meninggal. Wakilnya ya yang udah meninggal. Ya. Nah, katanya Gubernur Sulawesi Utara juga memberi izin. Nah, betul. Ini mesti benar-benar. Betul. Inilah yang kita lihat di negeri kita ini, betapa bobroknya birokrasi kita itu gampang dibeli. Jadi ini nilai yang begitu mahal, lingkungan, masalah ekonomi masyarakat, 150.000 anak cucunya sampai bergenerasi ratusan ribuan tahun ke depan hancur misalnya oleh pemanfaatan izin yang model seperti ini, digampangkan saja demi dapat uang mungkin 1 triliun lah oleh para pejabat dan keuntungan para pengusaha lokal kita atau pejabat-pejabat lokal kita yang beroligarki itu loh akhirnya. Nah, ini yang mesti dibongkar. Orang-orang inilah yang justru mengkhianati bangsa kita, menyengsarakan bangsa kita. Bongkar namanya, biar mereka mulai kelojotan juga. Karena inilah zaman internet, zaman informasi, nggak bisa lagi, mahal gitu. Banyak orang-orang yang nggak gampang dibodohi, dibeli begitu saja, begitu.
Lakukan terus perlawanan, jangan takut. Justru biar dilihat ini gimana sih Jokowi ini tindakannya. Ya, udah 2024 masa ada kasus kayak begini, lama banget. PGI itu tulisin surat itu Desember 2021. Masa ini sekarang udah bulan Juni, 6 bulan dibiarkan saja mengatung-atung, dan bahkan ini ada kejadian sampai kirim alat-alat seperti itu, kok dibiarkan gitu loh. Gimana ini pemerintahan 6 bulan modelnya begini? Ini baru satu masalah tentang pertambangan, belum lagi kita komplain mengenai khilafah. Mana Pak Jokowi ini gitu loh? Kok sibuk dengan oligarkinya, sibuk dengan teman-temannya? Justru banyak yang kita lihat juga menteri-menteri dan pejabat-pejabatnya di bawahnya itu ya dapat jatah, ya pertambangan lah, minyak lah, gas lah, semuanya dapat jatah begitu. Nah, justru kita lihat justru malah sekarang raport merah Pak Jokowi itu terhadap demokrasi dan terhadap yaitu masalah SARA, khilafah, belum lagi nih sekarang masalah ini gitu. Jangan sampai kita melihat orang-orang yang dikatakan non-Muslim dikeruk semua, Papua juga segala macam. Coba dong, Anda bilang mau jadi presiden yang adil, nah, tunjukkanlah keadilannya. Inilah suara kami rakyat jelata begitu. Ya, jangan sampai kejadian ini malah mempermalukan dan mencoreng Anda, di mana kami suara-suara minoritas ini selain dengan para nasionalis lain yang memilih Anda 2 kali begitu. Kami dengan rela memberikan suara kami gitu loh, sehingga ada minimal 20-40 jutaan orang pada waktu itu memberikan suara, orang-orang ya minimal dari Kristen, belum lagi dari yang Buddha, dari yang Hindu, dari yang non Muslim begitu. Tapi Anda justru kami merasa Anda mengkhianati kalau seperti ini begitu. Inilah suara kami. Nah, sementara itu dulu Pak, terima kasih. Lakukan terus perlawanan. Kalau Bapak tadi bilang bagaimana Nabi Yeremia menangisi Israel. Lah hari ini bagaimana saya melihat Sangir menangisi Sangir ke depan itu. Dari mana? Setelah melihat kemesraan antara Polres dan TMS. Itu sudah terlihat ke depan. Biasanya militer atau tentara yang menggalang yang PT-nya. Sekarang terbalik, PT-nya menggalang Polres. Bagaimana Polres ini bisa bangga hari ulang tahun Polres, drag race, disponsori oleh PT TMS yang sedang bermasalah dengan rakyat. Lalu rakyat yang ikut itu harus memakai logo PT TMS untuk merayakan HUT Polri. Ini bagaimana ini? Terbayangkah anak-anak muda itu menyatakan bahwa TMS lah yang benar, SSI dan kawan-kawan itulah yang salah? Terbayangkah itu dalam 10 tahun? Atau kalau ini dilaksanakan tiap tahun, 5 tahun ke depan sudah berapa anak muda yang menjadi militan untuk berlawanan dengan SSI dan orang tua yang lain yang mempertahankan tanahnya untuk tetap tidak dilaksanakan penambangan? Itulah saya bilang tadi, kemesraan ini harus segera diselesaikan, harus segera diberhentikan. Kalau tidak, kita sudah bisa dilihat kemarin saja itu sedikit saja terlambat itu perang saudara sudah akan terjadi. Sekarang tanaman yang ditanam oleh PT TMS lewat Polres Sangir itu belum tumbuh, tapi 2-3 tahun ke depan pasti mereka akan tumbuh. Kalau itu tiap hari dilakukan, karena di depan mata TMS lah yang benar. Inilah barangkali yang harus kita lawan bersama. Memang bersama kita bisa, tidak mungkin sendiri-sendiri. Yang langkah pertama yang paling dekat itulah kemesraan ini harus betul-betul diselesaikan. Sehingga barangkali Polres ini bisa didemo ke sana, supaya tidak lagi sponsor PT TMS dalam ulang tahun Polres. Sangat memalukan kalau itu masih dilakukan. Itu Pak Alfred, bisa jadi tambahan barangkali. Tapi itu udah kelihatan banget ya. Menurut saya sih itu udah nyata-nyata banget kerjasama. Terlalu kelihatan. Itu udah kasat mata banget itu. Itu sangat terlalu. Kalau saya
Kalau saya pengennya merdeka aja Pak itu Pak, karena udah jelas itu udah niat busuk begitu mah udah nggak ada lawan Pak, bakal kalah itu Pak. Kecuali ada sesuatu mujizat, kalau nggak ada mujizat itu udah pasti lenyap itu pulau itu Pak. Oke, ini mungkin mau penutup. Lah iya kan ini kan masalahnya tadi Pak Robert bilang, kalau di Jawa Pak, itu yang namanya Bupati Trenggalek bersama rakyatnya melawan gubernurnya untuk menolak tambang. Itu Bupati Trenggalek. Tapi di Sangir sana, itu rakyatnya berhadapan dengan gubernurnya di pengadilan. Ini apa enggak kerja gila, Pak? Gila itu, Pak. Gila. Hah? Ya, Dan sangat. yang lebih gila lagi, sudah kalah, hakim tidak mungkin mengalahkan, menyatakan itu tidak benar. Itu tidak mungkin hakim itu. Hakim Oli sudah Dondo bilang Kambe salah. itu Pak otaknya Pak. Lah kok bisa lagi pergi ke Makassar mau banding hanya melawan anaknya? Kan ini kerja gila itu. Lanjut lebih gila lagi, Bupati Sangir dan DPR-nya juga tutup mata. Bagaimana Masuk angin rakyat, Pak, udah terima duit Pak. rakyat ini untuk ke pengadilan, Pak. Coba berapa pengadilan itu biaya itu untuk membawa hanya untuk melawan bapaknya. Itu bahu-membahu untuk mencari keadilan. Hanya untuk melawan para pemimpinnya sendiri. Ini sudah gila bin sinting ini. Nah itu. Yang kejadian kemarin ini sudah sangat terlalu itu. Bagaimana di tengah keputusan pengadilan yang sudah memerintahkan untuk menunda, memberhentikan. Tapi kegiatan itu jalan terus dan dilindungi oleh penegak hukum yang namanya polisi. Ini apa ada kerja? Semua jadi sinting ini sudah. Nah itu mudah-mudahan ini channelnya Pak Paul yang selalu diawasi ini didengerin dan didengar ini. Malam ini gudak-gudaknya Pak Paul. Yo lanjut. Ini saya sudah dikomplain 3 orang nih, mau ditutup sore-sore nggak boleh. Itu otaknya Oli Dondo Kambe ya. Saya mau ingatkan Oli ya, Anda memang punya kuasa saat ini. Tapi kasus-kasus Anda yang banyak terlibat dengan nanti korupsi, kalau selesai, satu waktu akan dibongkar habis Anda. Jadi Anda kesempatan ini bertobat. bertobatlah. Anda benar-benar menyusahkan rakyat, menyusahkan Indonesia. Ya, dengan Novanto Anda juga ada terlibat itu masalah uang. Akan dibongkar, nggak akan lepas kamu. Kamu nggak akan lepas. Oli Dondo Kambe, kamu nggak akan lepas. Kamu menyusahkan rakyat ya. Kamu pintar, lihai. Dengan Pak Taufik Kemas kamu bermain juga ya. Kita akan bongkar nanti semuanya. Yang salah, Bung. Dia berlindung di partai. Oh iya, iya. Dia karena masih ketua DPP, Pak. Ya, tapi dosa-dosanya melekat. Dia harus bertanggung jawab nanti. Saya nggak peduli siapa Oli. Tapi gini ya Pak Ponto ya, rakyat ini harus dicerdaskan. Jangan sampai masuk angin. Cuman ikut nonton motor trek apa itu dengan Polres. Betul. Ya. Jangan masuk angin, rakyat jangan mau dibodohi. Itu tanah leluhur kalian yang harus kalian jaga itu. Ya, jangan untuk kepentingan oligarki, kemudian dikeruk kalian punya itu dengan pengusaha-pengusaha itu. Dengan pemimpin-pemimpin korup ya. Bupatinya juga sadarlah. Ya, anak kalian gimana, anak cucu kalian bodoh sekali kalian menjual diri. Ya. Jadi Pak Ponto harus gerilya tuh di masyarakat untuk sadar. Harus terus dicerdaskan, lakukan perlawanan, nggak ada hal lain Pak. Harus dilawan. Gitu aja Pak Ponto. Sukses Pak Ponto. Ada 2 Ponto sini Pak. Ponto Londo satunya. Pak Ponto ini Laksamana ya. Semua Ponto lah. Kalau sudah 2 bergabung ya. Semua Ponto bersatu lawan. Iya, tua dan muda itu sudah. Ya. Itu lawan Oli dulu tuh Oli Dondo Kambe. Anda lagi gubernur. Oli Dondo Kambe ini siapa? Ini masyarakat gak ada yang tahu lu Bung Beta. Gubernur Pak Pong. Gubernur Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara Pak. Dan itu dia ketua DPP orang PDP. PDIP itu. Ya. Wah, kurang aja di gubernurnya setelah begitu. Dilawan, Pak. Orang-orang biadab itu harus dilawan. Kita nggak takut dengan jabatannya. Dan dia tapi bendahara dari kalau merugikan rakyat lawan.
Nah itulah kita ini dijual sama pendeta kita sendiri, sama gubernur kita sendiri ya. Dia bukan siapa-siapa kalau nggak ada jabatan. Jangan biadab, rakyat dikorbankan. Nggak boleh, kita harus berjuang untuk rakyat, Pak. Iya, iya. Makanya ini orang-orang Kristen di Indonesia ini dijual sama pendetanya sendiri, dijual sama gubernur yang sesama Kristen sendiri, ya. Ngeri ya. Padahal ketua kaum bapak loh itu. Iya. Ya, makanya lawannya ibu-ibu, buyur sadar itu. Jangan terkesima dengan jabatan. Lagi Raja Uti mau bicara Nabi kita nih. Nah, itu Nabi. Oke. Jadi begini Pak Paul, ya inilah dampak buah daripada reformasi ini. Jadi di mana kita lihat kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat, tapi di tangan partai-partai yang bersekongkol dengan para pengusaha-pengusaha hitam ini, dengan aparat birokrasi maupun keamanan, untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka nggak peduli, Pak, apa yang terjadi dengan ekosistem maupun ekologi di lingkungan Sangir. Kita tahu kan Pulau Sangir itu kan di utaranya itu kan Filipina, dan itu salah satu sumber ikan terbesar di dunia. Dari situ, Pak, tempat ininya, tempat pembiakan ikan yang sebenarnya semua nelayan-nelayan dari Taiwan, dari Jepang, dan dari pulau-pulau lain ke sana untuk cari ikan. Bayangkan kalau nanti itu akan tercemar oleh merkuri. Itu kita nggak kebayang. Jadi ini kelihatannya harus juga diteriakkan ke dunia internasional, Pak. Karena sekarang ini ada perhatian terhadap green economy itu. Ya biarlah mereka bisa menang dengan segala kekuasaan pemerintahan ataupun kekuasaan uang. Tetapi kita lihat bahwa ini nggak bisa didiamkan secara internasional, Pak Ponto, gitu. Karena ini tren ke arah green economy ini akan semakin menguat ke depannya, Pak. Jadi yang paling menyedihkan itu ya adalah genosida budaya, genosida salah satu suku. Ketika orang-orang itu nanti disingkirkan, disuruh pindah, itu habis, Pak, budayanya, Pak. Nggak ada lagi yang kita dengar orang Sangir nanti satu waktu nanti, gitu. Betul. Jadi itu orang Sangir harus berjuang dengan ini. Memang berat, tapi ya mau nggak mau, Pak, hidup adalah perjuangan, Pak Ponto. Kira-kira dari saya itu aja, Pak. Saya tambahkan ya, Pak Ponto. Betul, Pak Robert. Ya, Pak. Jadi begini, Sangir ini sama Bitung sebenarnya bisa disebut gate of the world dari maritim perdagangan. Karena dia langsung ke Pasifik, bisa kemana-mana. Jadi di sini sangat-sangat signifikan perannya. Apakah pemerintah pernah berpikir bahwa Sangir ini misalnya lepas, mereka akan lebih gampang join karena di atasnya itu ada Sangir. Ujung daripada Sangir Talaut itu mungkin cuma 3 jam dengan perahu, kalau saya tidak salah ya, karena memang geografis dia strategis untuk menjadikan bagian daripada perdagangan dunia. Sama dengan Bitung, cuma mungkin belum ada pelabuhan seperti di Bitung, tetapi ini harus diantisipasi sebenarnya oleh pemerintah. Jangan begitu saja dibiarkan Sangir itu melarat dengan kepentingan-kepentingan oligarki dan juga kekuasaan daripada pemerintah. Mulai dari gubernur sampai tingkat desa, polisi. Polisi itu tidak ada gunanya. Karena apa? Mereka lebih gampang untuk disogok. Sudah kelihatan kan? Mana mungkin mereka melindungi justru mereka yang datang ke Sangir. Jadi kita nggak bisa diamkan masalah-masalah seperti ini. Karena mereka, kalau kita biarkan, ya mereka itulah kesenangannya, pembiaran daripada pemerintah. Jadi dilawan, Pak. Harus ada counternya, Pak Ponto. Terima kasih. Makanya, Pak, dibawa di channel ini biar dunia melihat. Pak, oke, saya tambahin Pak Paul. Lanjut, Pak Suara. Ya, jadi gini Pak Paul, itu kan kalau saya tadi kan sempat dipaparin juga bahwa untuk izin usaha pertambangannya itu kan 65 hektar. Tapi perusahaan ini kan menguasai hampir 42.000 hektar. Ya, benar ya Pak? 42.000, betul. Betul. 42.000 hektar yang dikuasai, jadi cukup besar. Sedangkan 3/4 pulau itu, Pak. Sedangkan tanahnya aja total berapa Pak? Cuman berapa? 70.000 ya? 73.000. Berarti 42.000 dimiliki 58%. satu perusahaan saja. Yes, betul. Dimiliki betul. satu perusahaan, sedangkan
150.000 itu dibagi untuk 150.000, sisanya 30.000. 30.000 pun belum tentu milik penduduk, bisa jadi betul. Banyak untuk hutan lindung, gunung api, Pak. Gunung berapi. Gunung berapi. Gunung segala macam kan. Nah, ini amburadulnya dunia negara anta beranta ini, kayaknya nggak ada pemimpinnya atau nggak ada pemerintahannya, ini bisa begini gitu loh. Nah, ini yang jadi problem gitu. Nah, jadi gini, konstitusi kita udah bicara pasal 27 itu memberikan kehidupan yang layak bagi warga negaranya, ya, yang relevan, yang terkandung dengan yang ada di bumi kita ini, memberikan kehidupan yang layak dengan kekayaan alam di Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bumi, air, kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran warganya. Jadi kalau ada satu perusahaan yang menguasai tanah sebesar itu 42.000 hektar, ya, dari 73.000. Iya, di mana konstitusi ini dijalankan oleh presiden pertama. Kedua, jajaran di bawahnya. Nah, dalam hal ini presiden udah jelas-jelas tahu masalah ini. Minimal yang saya tahu informasinya kan, saya baca itu PGI tahun 2021 sudah komplain, tulis surat begitu. Kok ini udah 6 bulan sampai saat ini, 2021 Desember, sekarang Juni 2022, harus diulangi berarti. Gitu loh. Ya, harus diulangi. Anda bikin undang-undangan menutup katanya izin usaha sampai 2.000, tapi yang masalah ini kok nggak ada gitu, nggak ada kejelasannya. Nah, sekarang kalau berdasarkan undang-undang ini, kalau sampai ada yang salah satu dari pejabat, dalam hal ini misalnya di bawah presiden langsung ESDM, Kementerian ESDM, dengan pejabatnya siapa tadi itu, Pak Arifin Taslim itu siapa itu namanya itu kan. Nah, halo, masih jelas ya suara saya? Ya, jelas sekali. Menggelegar. Arifin Taslim atau siapa? Ya, walaupun mungkin irjennya perlu disebut itu. Nanti kalau dalam tuntutan hukum orang-orang itu perlu dituntut itu. Kenapa memberikan izin? Anda sudah melanggar konstitusi, termasuk Presiden Jokowi ini. Begitu. Pasal 2733, Anda membiarkan ini 150.000 orang mau dikemanakan begitu. Tanah dibeli murah 5.000, kalau sampai gara-gara 5.000 itu ya pemerintah harus bayar ganti rugi agar perusahaan itu kalau dia tidak membawa kemakmuran, kesejahteraan ya buat rakyat setempat lokal yang 150.000 orang sekarang di sana, nggak jelas begitu program finansialnya, kemakmurannya, ya nggak boleh, nggak ada begitu. Ya, jadi milik itu tanah itu adalah milik rakyat setempat 150.000. Pemerintah ini cuman hanya manajemennya saja. Anda itu nggak ada modal kalau boleh dibilang di dalam perusahaan. Anda itu cuman pengelola aja. Modal utamanya adalah rakyat itu sendiri yang punya tanah. Nah, kalau 150.000 itu dibodohi, ya artinya dibodohi dengan aturan, dibodohi dengan sistem manajemen, diaturi dengan regulasi-regulasi segala macam, apapun alasannya pokoknya. Anda sudah melanggar pasal 27 dan 33 begitu. Nah, Anda bahaya begitu. Anda akan bisa dituntut kapanpun Anda waktu nanti lengser, ya bisa dituntut gitu. Kalau sekarang menang ya boleh, tapi nanti bisa jadi dituntut begitu. Nah, itu melakukan pelanggaran konstitusi namanya, ya kan? Nah, jadi Anda di mana sebagai presiden pemilih Anda yang kami pilih dari pasar Anda itu kan, market Anda itu kan adalah pemilih-pemilih yang pluralis, yang memilih majemuk, yang ideologinya nasionalis gitu, yang tentu banyak itu yang dari non-muslim. Dan ini sekarang wilayah yang di Papua, kami lihat sekarang di Sangir begini, seolah-olah ada pembiaran di wilayah-wilayah non-muslim yang menjadi kantong suara Anda begitu. Nah, dan kami itu sangat kecewa ngelihat ini sekarang Anda itu ngomong
nggak akan gemuk lagi, ya. Kabinet ini kabinet yang ramping segala macam. Tapi malah sekarang pilih ya begitu lagi, menteri itunya yang bekas udah pernah jadi kasus dinaikin lagi. Ya oke lah, itu urusan yang lain, panjang nanti. Jadi kita ngomong kembali ke sini begitu. Jadinya sumber daya alamnya itu mesti benar-benar bisa dilestarikan. Benar-benar sumber daya alamnya itu bisa dimanfaatkan sungguh-sungguh begitu loh, untuk rakyat banyak, untuk rakyat Anda begitu. Anda hanya manajemen yang kami pilih, kami gaji untuk mengatur negara ini begitu. Ya sama aja seperti direktur dalam perusahaan. Ownernya itu kami, rakyat-rakyat begitu. Anda itu hanya sebagai direktur. Jadi kalau masa tugas Anda 5 tahun, 10 tahun sudah berkuasa, ya sudah diganti dengan direktur yang lain begitu. Nah, kalau Anda melakukan ini kesalahan, ya berarti Anda melanggar begitu ya. Itu bisa dituntut. Nah, jangan berpikir nanti rakyat tidak bisa menuntut begitu. Nah, itu pertama dari segi hukum undang-undangnya dulu. Jadi pemerintah itu, jadi ini yang sebagai komplain kita juga begitu ya. Pemerintah ini terbukti birokrasi itu gampang dibeli. Dengan yang dari kelas rendah 100.000, 500.000, 1 juta, 10 juta, 1 triliun. Ya semua politikus kita juga begitu. Nggak pintar, nggak cerdas begitu. Tapi Anda menyengsarakan jutaan rakyat. Ya, Anda mendapatkan uang pribadi, kekayaan dengan kelompoknya, oligarkinya. Tapi ya begitu, hasilnya menyengsarakan banyak rakyat begitu dengan regulasi, dengan izin-izin yang Anda berikan. Anda artinya menjual, mengkhianati bangsa ini begitu. Nah, jadi mestinya pemerintah itu mesti berhati-hati memberikan izin, terutama izin usaha pertambangan. Kok bisa diberikan izin tapi rakyat setempat bisa tahu-tahu menolak? Berarti kan ada yang nggak benar gitu loh. Ya, apalagi kalau sampai 6 bulan udah dikomplain, bahkan sampai 2021 DPR juga udah ngomong dibiarin aja terjadi seperti ini, yang ngaco begitu. Tindak gitu loh. Dan rakyat mungkin boleh tuh tuntut semua tuh gubernur, bupati, yang memberikan izin, termasuk ESDM-nya, Menteri SDM dan Irjennya segala macam begitu. Ya, termasuk itu tadi polisinya itu kalau sampai ya itu disogok ya dengan segala macam yang tadi Pak Ponto katakan begitu ya. Nah, jadi ya gratifikasi artinya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang sangat strategis, yang sangat benar-benar potensial, itu benar-benar jangan dipermudah, jangan gampang begitu, benar-benar perhatikan ya. Sehingga ya dampaknya seperti ini. Akhirnya ada terjadinya ya jadinya kekacauan begitu. Kok rakyat tahu-tahu bisa marah, bisa menghadang. Ya berarti ada yang nggak benar. Pusat itu memaksakan ya dengan ya itu cuman kata BLC aja, surat izin saja begitu. Studi kelayakan segala macam itu. Tapi ya itu menyengsarakan apalagi sampai 42.000. Nah, itu mestinya pemerintah yang bayar ganti rugi. Kalau perlu, ya udah. Kalau perusahaan itu kecil, nggak punya dana, nggak bisa mengelola hutan tanah yang dia kuasai untuk kemakmuran rakyat setempat, nggak usah begitu. Cari investor yang bisa mengelola dengan baik, sehingga ada terjadi kemakmuran dan tidak dikomplain, sehingga bisa bersinergi dengan rakyat setempat. Jangan yang model seperti ini memaksakan modal cuma sedikit, tapi mengambil keuntungan mengeruk yang banyak dan merugikan rakyat yang banyak begitu. Jadi itu kan sangat strategis sekali. Itu kan masalah flora, fauna, langka semua ada di hutan situ 42.000 itu. Nah itu pemanfaatan hutan itu ya bicara hutan kan bicara sesuatu yang dampaknya luar biasa terhadap lingkungan begitu. Jadi nggak gampang. Makanya rakyat saja yang nggak pintar, nggak sekolah tinggi gitu loh. Masa harus mengajarkan seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur seperti itu? Memalukan begitu. Ya. Coba perhatikan rakyat yang hanya berpenghasilan mungkin sehari 20.000, 50.000 bertani, berburu segala macam ya, berladang. Mereka berteriak dan mereka berteriak dengan siapa lagi? Ya ke presiden sebagai
pemegang pelaksana pengawal konstitusi kita begitu. Nah, kalau Anda pasal 2733 saja dilanggar, nggak memperhatikan untuk kepentingan halayak besar untuk rakyat yang Anda pimpin, rakyat yang bahkan yang memilih yang memilih dan memberikan suara dengan setulusnya kepada Anda tidak balas dengan baik, perlakuan malah justru membuat mereka berteriak, menangis seperti itu. Mereka tidak mengerti, mungkin bisa jadi tidak melek hukum. Tapi itulah kesengsaraan mereka. Bayangkan kalau satu perusahaan ini menguasai, ya, dan bahkan akan terus menguasai, dia beli terus tanah kalau dia murah begitu. Mau sampai kemana anak cucu mereka begitu? Kan bodoh begitu bangsa ini. Betapa bodoh dan betapa murahnya pejabatnya, betapa korupnya, betapa manipulatifnya, betapa rendahnya begitu. Kalau kita nggak mau ngomong najis lah ya, rendah banget begitu. Di mana moral Anda, etika Anda begitu? Ya, jadi itulah. Jangan pencitraan aja begitu. Lihat terjun ini udah jelas-jelas begitu. PGI udah jelas-jelas kok menulis kok Anda nggak ada suaranya. Dan kalau perlu bayar berapa sih 42.000 hektar, kalau cuma 5.000 bayar, kalau perusahaan itu cuma hanya mau mengeruk kekayaan finansial tapi nggak memberikan kesejahteraan dan nggak punya kompetensinya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak karena udah diberikan izin oleh kementerian Anda, ya, oleh gubernur, ganti pakai uang pemerintah, ya. Jadi investor itu udah nggak usah lagi, ganti aja uangnya, ya berikut bunga-bunganya lah, gitu. Ya, gitu Pak Ponto. Ya. Perjuangkan terus Pak Ponto, suarakan terus ini. Enggak, takut ini ada dari Jakarta ada bermain ini. Maksudnya yang bermain ini kan kita udah ngerti lah. Mayoritas itu kan sekarang ini benar-benar mayoritas itu mau menguasai seluruh sumber-sumber daya alam. Kita udah tahu. Kenapa mereka mau mendirikan negara syariat? Ya karena itu tujuannya cuman istilahnya untuk memberikan peluang kepada mereka mengeruk sebesar-besarnya hasil bumi dari Indonesia ini. Saya pikir baguslah pelaksanaan kalau sudah ada keputusan pengadilan. Cuman kan ini ungke-ungke mesti serius ini. Ungke-ungke jangan kasih biar nanti malah tawar dorang. Aduh, kalau berantakan kasihan juga kan, kita jadi pikiran juga nih walaupun jauh nih. Itu aja Pak Ponto. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Itu ungke-ungke kemarin bukan ungke-ungke saja. Oma-oma, tante-tante, opa-opa so turun semua. Cuma karena ada justru yang muda-muda, sabar dikit. Tadi kalau itu video bisa didengar suara-suara di situ dia bilang, "Oma, sabar, Oma." Jadi oma-oma saja sudah turun, apalagi yang lain-lain. Nah, itu. Jadi memang kemarin itu cuma rakyat sendiri yang menenangkan. Kalau dibiarkan, itu sudah jadi itu barang itu. Ya, mudah-mudahan itulah kita bilang, Paul pinjam dulu ini channel supaya bisa terpancar ke seluruh dunia biar tahu sedang terjadi seperti ini. Di mana ada rakyat melawan pemerintahnya di pengadilan. Hanya masalah yang paling besar bagi kami sekarang. Anak-anak muda ini tergalang atau digalang oleh polisi di bawah penggalangan TMS. Coba. Seharusnya polisi ini menenangkan, malah tidak. Dengan mesranya dengan anak-anak muda ini di bawah pengaruh TMS. Anak muda kan diajak drag race sudah lupa diri dia. Oh, TMS bagus. TMS yang membiayai semua. Tapi jadi tidak berpikir jangka panjang itu kan itulah perjuangan kita sekarang, Pak. Itulah perjuangan kita sekarang. Ya, kalau yang dari luar baru bisa mendoakan supaya anak-anak muda sadar. Itulah perjuangan kita sekarang. Tidak hanya menenangkan anak-anak muda, tapi yang paling berat bagaimana kita harus melawan atau bertentangan dengan penegak hukum loh, Pak. Penegak hukum loh, bukan
Ini penegak hukum yang selalu benar. Penegak hukum yang selalu benar yang harus sekarang dihadapi oleh masyarakat. Padahal pengadilan sudah menyatakan sudah menyatakan itu harus berhenti, tetapi si penegak hukum itu sendiri dengan mesranya membiarkan barang itu, kegiatan itu berjalan. Bagaimana coba, Pak? Berarti itu hukum tidak ditegakkan malah. Oh, bukan, dikangkangi. Iya, penegak hukum yang tidak Tuh. menempatkan dirinya untuk kepentingan rakyat. Nah, sekarang kalau rakyat sudah tidak bisa seperti itu, mau bagaimana lagi coba? Itulah sebenarnya salah satu jalan bentuk kefrustasian itu taruh di tempatnya Pak Paul ini, karena udah tahu Pak Paul dicari orang banyak. Jadi orang banyak ini pasti lihat malam ini kan. Nah itu sekali jalan. Iya kan Pak Paul, dicari pada polisi, nggak apa-apa biar polisi lihat juga sekarang. Nah ini ada. Makanya saya panas-panasin sekalian, mendingan merdeka aja Sangihe. Nah itu. Habis dikacangin doang coba sama pejabatnya. Sama pemerintah cuman dikacangin doang. Pak Alfred sudah teriak kok di depan patung kuda di Jakarta itu lebih baik dengan Filipina kalau begitu. Memang bukan solusi ya, memang bukan solusi karena saya yakin ada kunci yang mesti kita cari sampai itu bisa beres ya. Tapi memang kalau kuncinya nggak ketemu ya memang ada jalan satu-satunya supaya orang Sangihe jangan terbuang dari kampung halamannya ya harus merdeka. Begini Pak, yang saya melihat itu tingkat bahayanya itu tinggi di mana? Bagaimana polisi ini dibiayai oleh TMS untuk melaksanakan kegiatan, misalnya tadi yang dua kemesraan itu bilang, Mas Samper dan drag race. Ini dua budaya. Yang Mas Samper itu budaya yang agak orang-orang tua, menengah ke tua. Yang drag race itu yang muda. Lah, ini dibiayai berdasarkan biaya TMS. Ini dilaksanakan. Pak Paul bisa bayangkan kayak apa itu? Apakah dia akan bilang TMS nggak benar? Nggak mungkin. Jadi itu sudah terstruktur seperti itu. Dan itu dilaksanakan oleh polisi. Bagaimana coba? Apakah tidak bahaya itu? Sudah terlihat betapa ke depan itu seperti apa. Makanya saya bilang tadi ini Kapolri sudah harus betul-betul merelokasi itu. Kalau sudah seperti itu. Kalau tidak, itu pertumpahan darah yang terjadi. Jangka panjang betul-betul kalau dua-dua berkelahi, ya dua-dua suruh pergi kan. Dan aman dan tentram yang sana kan maling-maling itu. Itu kesana pikirannya. Tapi kenapa bisa terang-terangan begitu ya? Itu mah kasat mata banget ya. Nah, justru itulah ya bilang mengapa kok bisa kasat mata seperti itu. Pak Paul bisa bayangkan, itu bor itu bukan diambil dari Manado 2 kali. Dan Manado sudah bilang kita tidak akan mengizinkan yang ketiga kalinya. 3 kalinya dia ambil dari Kalimantan. Nah, coba. Lalu yang meyakinkan bahwa bor itu akan aman masuk di Sangir itu siapa coba? Yo. Kan polisi lagi. Kenapa yang polisi sudah drag race dan Mas Samper sudah di mesra-mesraan dengan TMS? Apakah tidak boleh kita mencurigai bahwa akibat kemesraan itu maka dibalas dengan ya mari saya antar itu barang. Pak Alfred bangun tidur tiba-tiba dia sudah ada di Bowone sana di tempat yang sasaran untuk pengeborannya itu. Nah itu, apa itu nggak dengan sengaja? Padahal itu sudah jelas ada keputusan, tapi kok dengan sengaja? Yang lalu saja sebelum ada keputusan sudah kita tolak, apalagi dia ada keputusan pengadilan. Tapi yang disayangkan justru penegak hukumnya yang meloloskan. Begitu jalan ditutup, dipaksa dibuka dengan alasan demi kepentingan umum. Jalan harus dibuka supaya mobil itu lewat. Memangnya anak-anak itu bodoh, Pak? Nah ini coba. Terus kita mau mengadu ke siapa sekarang? Coba. Dari kemarin itu saya pusing mau ngadu kemana nih. Itu. Mengadu ke gubernur sendiri melawan ke pengadilan. Coba.
Terus mau kemana? Nah, itu Pak Paul. Nah, inilah. Mudah-mudahan ada yang orang lain tergerak untuk sama-sama membantu. Pak Ponto, satu lagi Pak Ponto, coba informasi. Lanjut. Kebutuhan itu Pak Ponto yang di masyarakat lebih mudah ke Filipina atau lebih mudah ke mana? Ke daerah lain untuk cari tabung sama Rusia lah. Iya. Supaya sama Rusia rakyat tahu. Itu. Jadi dikira Rusia nanti ya lebih Sangir. Pak, Sangir itu dulu kami, Pak, saya punya opa itu raja terakhir yang menjadi bupati pertama, menyetop kerajaan, oke, kita masuk menjadi republik. Dari kita tengah, akhirnya kita masuk jadi perbatasan. Jadi Sangir itu yang dulunya pusat perdagangan dari Ternate, Tidore, sama Najangas itu di Filipina, di tengah. Sekarang begitu masuk dari republik, menjadi di perbatasan. Jadi Sangir itu ada di perbatasan, penuh dengan keterbatasan, dan dibatas-batasin. Nah itu kan. Jadi sekarang kita betul di perbatasan, dengan segala keterbatasan, dan penuh pembatasan. Dan dibatasi terus sampai sekarang. Dibatasi terus sampai sekarang. Padahal pengorbanan masyarakat Sangir ini untuk masuk dari republik. Itu opa saya masih film Kehendak Serapil yang terakhir. Itu oke, kerajaan selesai, dimulai dengan republik. Masuk. Ya sudah. Itulah pengorbanan rakyat Sangir yang dulunya di tengah perdagangan. Sangir ini kan bukan pemerintahan, umur pemerintahan di Sangir itu 500 tahun loh, Pak. Kita memperingati itu 500 tahun pemerintahan yang ada di Sangir. Jadi bukan baru. Belum ada Indonesia, kita sudah ada. Itu artinya apa? Keberadaan orang-orang Sangir itu karena dia di pusat perdagangan dari Ternate, Tidore, Sangir, terus Najangas ke Filipina ke atas. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ikan dari Marore Miangas itu hanya berapa jam? Ikan dari Tahuna harus bawa ke Manado dulu, baru bawa ke Filipina. Padahal dia ke selatan dulu, baru ke utara. Dulu waktu masih terakhir Belanda itu ada douane yang dari Tahuna langsung ke Filipina. Waktu saya masih SMP, SMA, itu ada border crossing langsung dengan Filipina. Kita hanya barter, ayam tukar manuk katanya dulu itu ya. Tapi sekarang ditutup perbatasannya, semua harus ke Manado douanenya, dari Manado baru ke Filipina. Ikan-ikan yang harus bisa langsung tidak bisa, harus ke Manado semua. Itulah pengorbanan masyarakat sana. Sekarang itu sudah berkorban, malah lagi ditambah lagi. Yang namanya emas itu bukan baru sekarang kita tahu. Dari zaman opa-opa dulu sudah bilang, kerajaan di situ dulu namanya Rimpulaing. Artinya itu adalah kumpulan-kumpulan emas. Tapi kita tidak diajar untuk menambang. Tapi kita diajar pergilah ke laut. Di laut masih banyak ikan yang bisa diambil. Tanamlah umbi-umbian, di situ kamu bisa makan. Tapi jangan bongkar tanah itu. Ketika kamu bongkar, disitulah kuburanmu. Justru orang lain sekarang yang datang. Nah, gimana coba? Ketika rakyat mau membela, malah rakyat disalahkan. Terus kita mengadu ke siapa sekarang? Ketika saya seorang pensiunan Pati bintang 2 saja, mau cari tempat itu ada susah sekali kepada siapa saya mengadu. Apalagi yang lain-lain, adik-adik saya itu yang di bawah. Betapa, coba bagaimana itu? Nah, itu. Jadi kalau orang tanya kenapa bawa ke Pak Paul, ya memang aku bawa ke Pak Paul karena tempatnya dia dicari polisi, biar dilihat polisi sekalian kan, didengerin dunia. Kenapa yang enggak yang lain-lain? Kan itu salah satu pertimbangan. Di sini banyak orang yang melihat. Ya sekalian orang-orang tahu bahwa apa itu Sangir, ya, apa itu Sangir, jangan diremehkan. Itu dan Sangir apa yang punya dirasakan oleh sejarah hebat. Ya, itu hebat Pak Ponto. Itu. Tetap semangat, tetap sehat. Dan saya kira yang perlu dimobilisasi Pak ya, para tokoh-tokoh agama dan juga
jemaat-jemaat ini supaya mereka sadar bahwa pembelaan itu adalah suatu tuntutan untuk keadilan bagi semua rakyat, bukan hanya Sangir dan seluruh Indonesia. Karena ini kita tidak bisa menyangkal atau memungkiri bahwa ini adalah persekongkolan para orang-orang yang biadab, mulai daripada pemerintah tingkat pusat sampai ke daerah. Karena dunia tidak buta untuk melihat. Kita bukan masyarakat yang bisa dibodoh-bodohin terus. Dan lagi ini akan beralih kepada Sangir sebenarnya jadikan juga double minoritas. Karena sudah kecil dalam bentuk daerahnya masih ingin dikorbankan. Demikian juga karena ini banyak berkaitan dengan pemimpin-pemimpin yang pro dengan mereka yang intoleran, maka Sangir ini sebenarnya jadikan tumbal. Nah, di mana gubernur yang katanya bagian dari minoritas juga, dan sampai kepada desa. Oleh sebab itu, yang bisa dimobilisir ini para tokoh-tokoh agama di sana, bahkan bukan hanya di Sangir, tetapi juga di Manado, Minahasa. Tolonglah, ini persoalan yang harus disuarakan. Tidak bisa kita rasa aman atau takut untuk menyampaikan. Dan mereka yang benar-benar melawan undang-undang, ya pemerintah itu melawan undang-undang karena mereka tidak melakukan konstitusi dengan peraturan daripada yang pasal 27 tadi, di mana mereka sendiri yang melanggar dan juga konstitusi kita. Mana ada di dalam benak mereka. Benaknya adalah memperkuat partai, memperkuat posisi supaya aman dan punya uang yang gampang dipakai untuk semua kepentingan-kepentingan untuk menyusun kekuatan mereka sendiri. Rakyat itu dijadikan korban. Jadi rakyat inilah yang menderita. Padahal mereka sebenarnya mengharapkan, memilih orang-orang untuk bisa memperjuangkannya. Jadi dalam hal ini Pak, memang harus ada counter Pak. Nggak bisa terus-terusan seperti itu. Makasih Pak. Berjuang terus Pak Ponto. Semangat. Pak Ponto, apakah di antara yang ada di sini atau siapa saja kan mestinya ada cara bagaimana ketemu Presiden Jokowi sekalian gitu, disampaikan hal ini disampaikan. Nah, silakan lewat siapa bisa punya kontak. Kalau para relawan itu punya channel ke sana kan bisa melalui relawan Jokowi itu. Nah, saya kira temui beliau langsung, disampaikan. Nah, bagaimana tanggapannya? Begitu. Saya kira itu salah satu cara ya, bisa ditempuh. Ya, tapi tidak tahu bagaimana siapa yang mengawali itu. Terima kasih Pak Ponto. Ya, masih. Jadi Pak, memang saya sudah mencoba melangkah itu ya. Tapi rasa-rasanya bagi orang-orang itu Sangir itu terlalu kecil untuk dibicarakan. Ini dia. Ini. Itu yang saya rasakan. Rasanya kok apalah Sangir itu, kau hilang pun apa-apalah. Sehingga kalau kita tidak teriak, itu ya bayangkan bagaimana seorang polisi bisa dengan mata telanjang mengangkangi keputusan pengadilan. Itu mungkin tidak ada di Indonesia, itu baru di Sangir terjadi itu. Karena merasa bahwa semua kalau itu dilaporkan Kapolri. Lah makanya saya harapkan Kapolri dengar atau ada sampai malam ini ke Kapolri, karena kan biasa dia Pak Paul kan dilihat-lihat terus kan. Nah, barangkali karena lihat Pak Paul dapat ini kan. Biar disampaikan kalian. Ini lanjut dulu nih, lanjut. Ada gunanya itu kalau berani. Jangan lalu Pak Suara lagi ya. Mana okay. Yan, silakan dinyalakan mikrofonnya, lalu kembali ke Pak Suara. Lanjut Pak Andi lagi, Pak Nugroho boleh terus ya. Yan, silakan Yan. Yo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yan. Selamat malam semua partisipan yang sudah hadir malam ini. Saya sudah menyimak dari awal pembicaraan, di mana semuanya baik. Semua menuju kepada sasaran kita, bagaimana kita bisa lepas dari oligarki pemerintah yang ada. Kenapa? Di sini Oli Dodo Kambe juga berperan. Tadi sudah ada yang memberikan masukan bahwa perannya adalah kuncinya sama Oli. Ibu Yul Takaluyuwang pada waktu sidang sinode
mau disidang oleh Dodo Kambe. Sampai saya katakan, jika nantinya mereka mau nanyakan, apa Bapak kenal Oli Dodo Kambe? Saya tidak kenal. Kebetulan saya berada di Tahuna sekarang Pak Paul. Tadinya saya di Jakarta. Saya kebetulan datang ke sini sehingga saya sering berkomunikasi dengan adik-adik di ujung sana yang terlaku relawan karena untuk membela. Jadi saya selalu memberikan semangat kepada mereka dan saya katakan tetap semangat. Tidak perlu mengambil kekerasan. Kita harus berbicara secara hukum sesuai dengan keputusan pengadilan. Tetapi melihat kemarin di mana polisi kok begitu mengangkangi peraturan dari keputusan dari pemerintah, itu rasanya gatal kaki saya, pingin ke lurah, tapi saya tidak punya kendaraan untuk sana. Saya ingin membantu mereka untuk mengumpulkan tentara dan polisi untuk saya berikan masukan bahwa ini adalah pelanggaran hukum. Jadi Anda jangan mau dikangkangi oleh si TMS. Anda harus membela rakyat. Anda dibayar oleh rakyat. Tetapi yang terjadi itulah yang terjadi kemarin. Seandainya opa yang di sana berkeras, maka betul dikatakan oleh adik kami Pak Soleman bahwa terjadilah pertumpahan darah yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena semua sudah dilakukan, tetapi polisi malah membackup. Mudah-mudahan malam ini polisi ada yang dengar. Dan mengenai apa yang terbaik sebenarnya, pernah saya suarakan pada waktu saya ikut demo dan saya sebagai narasi di situ narator dan mengeluarkan statement di depan kantor ISDM dan saya teriakin bahwa saudara Jamaluddin, tolong Anda turun ke sini, berapa banyak duit kamu terima dari TMS? Kamu itu anjing, bukan sebagai warga negara yang baik. Kamu dibayar. Kenapa kamu mau mengorbankan daerah kami yang kecil? Kami siap keluar dari NKRI karena bukan kami yang butuh NKRI, tetapi NKRI yang butuh kami. Kenapa? Saya berpikir begini, Pulau Sanghe itulah seperti yang saya terangkan oleh adik kami Jenderal atau Laksamana Ponto bahwa Pulau Rimplaeng, kami berjalan di atas emas, kami mandi di atas emas, kami hidup di atas emas. Jadi kami tidak takut kelaparan. Laut kami kaya, tanahnya subur. Apa yang ditakuti? Makanya ada ingin lebih baik kami jadi di luar daripada NKRI. Seandainya NKRI tidak bela kami, melihat bahwa kami juga bagian dari NKRI. Kenapa mesti takut? Nenek moyang kami juga adalah pelaut juga, tidak perlu takut. Kita juga siap untuk misalnya harus keluar, ya kok boleh buat. Kita berjuang sendiri, tidak perlu melihat NKRI yang seakan-akan menutup mata untuk keluhan dari kami yang di ujung pulau, di ujung kepulauan Indonesia ini. Jadi kami hanya menginginkan bagaimana kepedulian sebenarnya. Sementara dari pemerintah juga kepedulian sudah tidak ada. Oli Dodo Kambe malah sudah haus dengan kerakusannya, dengan uangnya untuk masuk kantong. Kalau memang dia peduli terhadap masyarakat Sanghe, seharusnya dia yang membela masyarakatnya. Ini malah dia mau melawan masyarakatnya. Ini kan aneh. Jadi memang merupakan apa ya istilah bahwa selagi kantong menghadap ke atas berarti kantong perlu diisi, kecuali tukang jahitnya balik kantongnya dibuat ke bawah sehingga tidak bisa lagi menerima uang. Demikian Pak Paul. Jadi usaha untuk selanjutnya ya tinggal bagaimana pemerintah masih mau menoleh kami, masih mau melihat rakyat kecil di ujung NKRI ini, atau membiarkan untuk kami harus mengangkat kaki, melakukan bahwa kami keluar untuk menjadi negara sendiri. Itu mungkin lebih baik kalau pemerintah bermasa bodoh dalam hal ini dengan keluhan masyarakat kecil. Seakan-akan ada konspirasi terselubung untuk menyelenyapkan Pulau Sanghe dari bumi NKRI. Demikian Pak Paul, selamat pagi.
Ah, ini ada Ibu Kanti itu, Pak Paul. Salah satu kita punya pejuang. Sebelum Pak Suara, Ibu itu. Kanti dulu ya, yang baru ya. Ibu Kanti silakan. Ya, Ibu Kanti itu. Ibu Kanti silakan. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Kanti. Selamat pagi. Bapak dan ibu-ibu yang lain. Maaf, saya baru bergabung. Saya kebetulan lagi di Vienna, di Austria. Vienna, wah. Jadi beda waktu. Tapi saya terus mengikuti Sangihe. Walaupun saya tidak lahir di sana, tapi kakek saya kan juga dari sana ya. Nefton Yanis, oma saya juga dari sana. Iya. Saya udah ngomong juga sih, kebetulan saya masih di PDI Perjuangan walaupun hanya jadi ece-ece, tapi setidaknya waktu itu udah pernah tatap muka melalui Zoom dengan Stephen Kandau. Ya reaksinya juga gitu, cuci tangan katanya tuh dari pusat lah. Nggak ada gunanya lah. Tapi PDI memang banyak mengecewakan gitu. Karena kami teman-teman di Kendeng juga, kasus Kendeng Semen Indonesia sudah menang juga sampai tahap Mahkamah Agung malah. Tapi sampai hari ini pabriknya tetap beroperasi gitu. Putusannya itu tahun 2016. Jadi saya nggak heran lihat yang terjadi di Sangihe gitu. Mereka tetap memaksa dan memakai polisi untuk membawa alat-alat berat dari perusahaan. Ya kita udah terlalu sering dipecundangi sih. Jadi kalau teman-teman di Sangihe ini begitu kuat dan begitu berani, ini bagus sekali sih untuk contoh bagi daerah yang lain gitu. Kita harus tunjukkan kita nggak bisa terus-terus dipecundangi. Dan saya marah sekali juga kepada PDI Perjuangan ya. Oli Dodo kami ini kan bendaharanya mereka gitu. Jadi ini pasti harus coba serang juga dari dalam gitu, harus diperingatkan. Jokowi juga percuma. Kalau soal ketemu Jokowi juga, kalau dari pengalaman teman-teman di Kendeng udah bolak-balik ketemu Jokowi, udah gak ada gunanya semua. Gitu, karena memang tujuannya beda ya. Gitu, dia hanya nyari, dia senang sekali ada investor-investor asing gitu, menjual negara ini pelan-pelan. Ini udah gak bisa ngomong halus-halus karena memang kenyataannya seperti itu. Kita nggak dianggap lah gitu. Dan ya kita harus keras sih, saya setuju kalau kita ada dentuman gitu, walaupun dari pulau kecil tapi kita orang-orang yang punya integritas. Nanti saya akan terus coba menyuarakan melalui internal partai. Terima kasih. Ya, Pak Ponto, langsung. Yes. Jadi gini Pak Ponto, kalau suaranya nggak didengar oleh Presiden, saya sarankan kumpulin 5.000 ibu-ibu, bawa panci, ketok-ketok, siapin kertas karton tulisan atau triplek atau apa begitu. Kami mau merdeka karena Presiden kami tidak memperhatikan kami. Gitu. Itu bisa Pak. itu. Iya, biar undang nanti ada ini bikinin YouTube, masukin beberapa ini, nanti tampilin bahwa rakyat ini Sangir, malah ibu-ibu nih yang berteriak, nggak usah yang muda-muda lah, ibu-ibu aja, ya, sama bapak-bapak yang sudah 70 tahun ke atas, nggak apa-apa bersuara, ibu-ibu yang sudah 60 tahun semua bersuara, 5.000 aja. Oh, ada di sana itu, bisa itu. Kami mau merdeka karena bangsa dan negeri kami ini tidak memperhatikan kami lagi, gitu. Tanah kami, ya, tanah adat kami mau dijual oleh satu investor doang saja, kuasai 42.000 hektar begitu, termasuk hutannya, ya. Nah, kita nggak tahu kapasitas dia itu untuk mengelola hutan itu seperti apa, ya. Hutan ini kan banyak, ya. Kalau hutan produksi aja itu bisa dikelola kan. Untuk itu hutan lindung kayu ya, untuk kayu, untuk hutan lindung ya kan. Nah, untuk kayu aja kan minimal bisa dipakai lah pemakaian terbatas untuk papan pembangunan rumah, pembangunan jembatan ya, untuk keperluan bangunan yang lain bisa dipakai untuk rakyat lokal. Nah, sekarang kalau dikuasai 42.000 dan rakyat setempat nggak bisa lagi menikmati tanah
mereka sendiri, tanah nenek moyang mereka sendiri, 42.000 hektar dikuasai oleh satu investor begitu. Padahal kan pemanfaatan kayu bisa banyak sekali begitu. Ya, belum lagi kalau kita bicara hutan lindung. Hutan lindung itu kan bicara untuk menjaga supaya jangan erosi kan, supaya minimalisir banjir begitu. Ya kan, kalau terjadi hujan yang besar kan biasanya kan hutan yang seperti itu. Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan, nah hutan lindung ini kita nggak tahu nanti penggunaannya seperti kayak bagaimana, main dibabat potong untuk kepentingan bisnisnya yang nggak jelas. Ya. Nah ini yang mesti jelas begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan dirugikan begitu. Kalau jadi nggak ada kata lain, harus lawan ya, selain yang tadi hutan konservasi ya, karena banyak flora fauna di sana segala macam cagar alam gitu kan ya. Jadi hasil binatang-binatang yang selama ini di sana mungkin ya kan, hasil dari mungkin ekonomi mereka bisa berburu dari hutan, hasil yang dari hutan, binatang-binatang sana mungkin mereka bisa tangkap, mereka bisa pelihara, mereka bisa kembangkan. Nah, tetapi saat ini ya dirampas oleh satu investor begitu saja. Ya, jadi banyak nanti mesti disuarakan terus begitu. Kalau memang masih belum didengar, biar kita dengarin terus, kita suarakan terus. Perlu demonstrasi seperti itu. Nah, kalau justru negara ya dengan 150.000, kalau undang Singapura aja langsung itu maju itu Kepulauan Sangihe itu. Ya, Singapura itu pintar begitu mengelola begitu. Masa rakyat kita kasihan di zaman yang modern sekarang tanahnya dijual 5.000 per meter. Waduh, itu benar-benar nangis kita ngelihatnya begitu. Walaupun kita belum nggak kenal ya, saya aja terus terang baru tahu begitu ya. Nah, tapi kalau sampai tanah di zaman sekarang dijual 5.000 sampai 42.000 meter, begitu dikuasai oleh satu investor yang kita nggak tahu penggunaannya nanti untuk apa, begitu. Sementara rakyat lokal di situ nggak bisa apa-apa begitu kalau sudah dikuasai. Nah, ya, nggak ada kata lain kalau nggak didengarkan, demonstrasi aja, ketok-ketok panci, demonstrasi damai, bilang kita mau merdeka begitu. Ya, itu Pak. Terima kasih. Ya, nambah ya Pak, nyambung Pak. Masa nggak malu Pak Jokowi kalau digituin. Ya. Ya, jadi sebetulnya kok bisa kalau saya sih melihat orang mungkin menganggap seperti yang dikatakan oleh Pak Ponto tadi, dianggap terlalu kecil gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya Sangir Talaut ini cukup tua Pak. Bahkan ketua kerajaan Majapahit sendiri dari tahun 1300, sebenarnya leluhurnya orang-orang Sangir ini tadinya itu dari Formosa, kemudian karena tekanan pindah ke delta Sungai Mekong di Vietnam, kemudian dari situ menyeberang ke Mindanao. Jadi dari Mindanao inilah akhirnya turun pindah ke selatan ke Sangir dan ke Talaut dengan rajanya yang cukup terkenal ya. Itu yang kalau misalkan kita lihat di sejarah Guman Salangi itu yang pendiri kerajaan Sangir, mungkin leluhurnya Pak Ponto sendiri. Jadi ini kalau mau dibilang Pak, kalau kita lihat dari sisi genomnya, dari sisi budayanya, Sangir bukan ada persamaan banyak dengan negara Indonesia, bahkan lebih dekat dengan Filipina maupun Indochina gitu. Makanya saya juga heran kenapa pada saat awal kemerdekaan akhirnya jadi bergabung kepada Indonesia kalau lihat dari sisi geografis maupun dari sisi budaya gitu Pak Ponto. Ya. Malah itu merupakan pengorbanan sebenarnya. Itu pengorbanan Pak. Kan saya bilang, itulah pengorbanan. Memang pengorbanan. Nah, sesudah terjadi pengorbanan seperti itu, sekarang mau dieksploitasi, mau dihancurkan, mau dikorbankan. Wah itu luar biasa kejam itu kalau seperti itu Pak. Udah nggak benar karena secara budaya bukan budaya dari yang selatan, lebih cocok kepada Filipina, dari kerajaan Mindanao Pak. Betul. Begitu kira-kira. Jadi ya sebenarnya kita ingin semuanya bersatu dalam NKRI, tapi kalau melihat seperti ini ya apapun bisa terjadi Pak Ponto gitu. Daripada nanti ini budaya Sangir itu hilang sama sekali total
kalau terjadi seperti ini. Ini budaya tua loh Pak, dari 1300 bahkan dari 2000 tahun sebelum Masehi sudah bergerak gitu ya. Kerajaannya itu mungkin sama tuanya dengan Majapahit sendiri. Cuman nggak begitu membesar karena memang lebih cenderung didominasi oleh Filipina, Mindanao. Ya, gitu kira-kira Pak Ponto. Jadi usulan Pak Paul agak-agak ngeri-ngeri sedap, tapi ya mau bilang apa gitu Perlu Pak. disuarakan. Perlu disuarakan juga sebagai suatu alternatif gitu Pak Ponto gitu. Oke, terima kasih Pak Ponto, itu aja. Saya bisa tambahin sedikit kali Pak. Ya, lanjut. Oke, enggak, kita ini kan udah pengalaman nih dengan forex di Irian Jaya. Ini kok di Pulau Sangihe ini kok bisa kejadian lagi? Ini kan bingung saya. Terus kedua 5.000 itu bukan per meter kali, per sentimeter kali. Salah. Per meter, bayangkan Pak. Per sentimeter. Tukang parkir aja mengenai adat ini benar, saya juga merasa ini genocide ya, penghilangan suku. Soalnya kita ini di Jawa, rakyat yang di Jawa ini pelan-pelan sukunya udah hilang. Ya kan, presiden aja kalau khotbah ya ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah bahasa Arab, Bung. Itu bukan bahasa Indonesia ya. Jadi terus lagi upacara-upacara, kok saya sekarang di TV jarang melihat yang pemerintah pakai baju adat, pakainya yang begitu baju Arab, semua putih-putih, topinya putih, hijau, merah. Jadi tradisi ini, kita nasionalismenya ini udah hilang. Sebentar dibibit. Jadi coba lihat di TV, ada nggak yang pakai baju adat? Jarang sekali. Jadi semua ini tidak mau dijadiin orang Arab. Terus ketiga, saya menambahin itu tanggapan Pak Jenderal Tobing kemarin, dia bilang ya yang kampanye ini mereka semua, Nah dari yang kita ini ada nggak yang pernah kampanye? Ke satu, kedua ada nggak dari kita ini yang pasang baliho? Nggak ada loh. Jadi yang kampanye yang mereka. Jadi sebenarnya suggest buat Pak Ponto yang tadi ya, itu bagus Pak, kita mulai kampanye. Kita pasang baliho, kita majuin tuh ibu-ibu dengan panci-panci. Jadi kita harus bersuara. Kita nggak bisa tinggal diam. Soalnya mereka itu majority itu mereka Pak Tobing bilang kemarin itu mereka yang kampanye. Kita harus sudah mulai kampanye juga. Pasang baliho atau apa aja. Terus untuk satu lagi itu masukan ibu yang itu yang dari PDI. Tolong Bu itu Ahok di push deh. Itu aja Pak tambahan saya. Thank you. Tambahan Pak Paul boleh? Ya. Jadi begini Pak, ini menurut saya sih bukan hanya sekedar uang ganti rugi gitu. Mau diganti rugi 5.000 per meter, mau 500 juta per meter, saya yakin orang Sangir nggak mau dipindahkan dari tanah leluhurnya. Gimana Pak Ponto? Mau nggak dikasih mahal tapi asal mau pindah? Oh, saya sudah pasti itu. Mana mau. Mau dikasih 500 juta per meter juga saya yakin nggak akan mau. Orang Sangir itu akan mengikuti apa cerita Tuan Nabot ketika di depan Firaun, walaupun mati dia tidak serahkan tanahnya untuk sang Firaun, kan? Betul Pak. Jadi artinya ini bukan sesimpel masalah ganti rugi. Kita khawatirkan begini Pak, nanti akhirnya mereka merasa bahwa ya naikkan ganti ruginya, semoga mau pindah semua ke Manado, relokasi gitu. Itu bisa saja ada pemikiran seperti itu. Tetapi ini saya melihatnya bukan hanya sekedar itu. Warisan kerajaan, warisan budaya, warisan adat istiadatnya, warisan sejarah, hilang semua Pak, habis. Betul. Nyap. Nah, itu. Tambahan dikit lagi Pak. Kalau seperti saya bilang yang tadi, money talks. Nah sekarang kalau orang-orang ini rakyat yang tawarannya tinggi, terus dia punya keluarga di Jawa, di Jakarta. Gue dapat duit segini, gue bisa pindah Jakarta. Ngapain ya? Gue bisa pindah ke Surabaya, pindah kemana? Ke Manado, segala macam. Duit segini, jadi mereka terima aja. Takutnya itu. Jadi sometimes money talk. Soalnya ini kan kita bilang bisnis ya. Ada orang jual, ada orang yang mau jual, terus ada yang willing to pay, ada yang rela mau bayar. Jadi gimana dong? How you gonna stop that? You cannot, nggak bisa di stop. Soalnya, oke, gue dapat duit segini, umpamanya ratusan juta. Tanah gue cuma segini, ratusan juta. Deh, gue bisa pensiun di Jakarta ikut anak gue. Or
tinggal ke Surabaya atau pindah ke mana aja deh itu. Tapi itu bisa terjadi. Satu, kedua ya umpamanya ini Sangihe ini jadi bangun pelabuhan yang besar. Wah, ini hebat ini, transisi dari Asia ke Pasifik ya, ke ini dari Filipina ini. Wah, bisa hebat Pak ini pulau. Jadi terus satu lagi ya. Nah, sekarang kita ini Pak Paul teriakin kita independen ya, merdeka. Pertanyaan saya, apakah Pulau Sangihe ini Pak Ponto dapat duit nggak dari federal, dari Jakarta? Kalau nggak dapat duit, bisa hidup mandiri, ya udah bubar aja, ngapain nunduk sama Jakarta, ya kan? Kecuali kalau kita Pulau Sangihe ini dapat tunjangan dari pemerintah, dapat duit dari Jakarta, ya apa boleh buat, ya kan? Kali kalau bisa independen, nelayan bisa, pertambangan bisa jalan sendiri, semua ekonomi jalan sendiri. Ngapain naruh orang-orang pemerintah di Indonesia di pulau ini? Kita nggak perlu. Ya itu kita baru bisa ngomong independen. Thank you. Ikan-ikan dari Sangihe aja dijual ke luar negeri sudah hebat. Ngapain ya Pak Ponto? Oke, NKRI aja baru. Pak Ponto boleh kasih penutup? Ya, terima kasih. Jadi kita sedang panas-panasnya, tapi waktu juga yang harus membatasi. Tapi tentunya ini bukan yang terakhir. Ini baru awal permulaan. Sampai Sangihe merdeka, Pak. Ya, itu dia. Jadi terima kasih kepada semua Bapak, Ibu yang sudah ikut berpartisipasi. Inilah yang kita di Sagesana sedang menghadapi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini sampai pagi ini bisa didengar oleh para petinggi yang ada di Indonesia, bisa didengar oleh masyarakat internasional, sehingga bisa ikut bersama-sama masyarakat Sangihe untuk berjuang mempertahankan ruang hidup demi kelangsungan. Ya, kelangsungan orang Sangihe itu sendiri dan kelangsungan NKRI kalau mau. Demikian. Terima kasih.